antiseptik. Kalau yang kedua antiseptik, kalau yang ketiga mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri dulu pada ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. yang berjaga pada saat ini. Izinkan saya menggunakan cara antiseptik terlebih dahulu. Bilang saya akan membantu. Baik ibu, di sini saya akan membantu proses persalinan pada ibu. Mungkin ibu akan merasa sakit dan tidak nyaman. Kalau ibu bersedia, ya jika ibu bersedia, ibu bisa duduk di bed pasien dengan membuka pakaian bagian bawahnya. Sudah tidur. Oh, sudah tidur. Ya. Kan dia sudah kalian periksa, oh sudah mau lahir ini. Biasanya kalau dia itu sudah mau lahir ya, kepalanya itu gimana? Sudah Masuk kroning, PAP. ya. Jadi Oh, iya. Sudah kalau masuk masuk PAP. PAP ini masih di atas deh. Tapi kalau misalnya dia sudah mau lahir ya, lepas. Itu dia kepalanya crowning. Crowning itu dari bahasa crown ya. Crown itu apa? Mahkota. Mahkota. Jadi vulvanya itu udah terbuka. Ini vulva ya contohnya. Vulva udah terbuka. Kepala bayinya itu sudah di sini. Nah, contoh ini vulva ya. Kepala bayinya sudah gini. Jadi kayak kepala bayi itu pakai crown ya. Crownnya tuh crown itu vulva ya. Jadi kayak dia pakai mahkota. Jadi sebenarnya paling bagus tuh adalah memimpin saat kepala bayinya itu sudah muncul begini. Kalau dia masih di dalam belum kelihatan, kalian periksa dulu. Memang mungkin pembukaannya sudah lengkap ya, tapi pembukaan sudah lengkap, kepalanya sudah turun apa belum? Jangan-jangan dia masih di HOTS 2, ya kan? Di HOTS 2 tuh mungkin sekitar ya 10 cm lah dari sini ya. Atau dia sudah di HOTS 3. HOTS 3 tuh berarti dia belum melewati ini, simfisis ini. Masih ada satu penghalang lagi. Kalau dia bisa lewat ya dia akan crowning dia. Tapi kalau nggak bisa lewat dia berhenti di situ. Kepalanya gagal turun ya. Kalau gagal turun ya CPD berarti. Jadi nanti kita batasnya adalah dia melewati tulang simfisis ini. Tapi kalau nyanyiannya ya, kalian PT gimana PT-nya? Pembukaan PT-nya nggak disebutkan. PT pembukaan lengkap. Nggak ada ya. Jadi kalian lakukan pemeriksaan dalam, didapatkan pembukaan lengkap ya. Kepalanya di HOTS 3+. HOTS 3+ itu artinya bagian terbesar kepala ini kan bagian terbesar kepala janin ya, sudah melewati tulang ini. Nah, tulang simfisis pubis. Kalau dia belum melewati, nggak bisa, apalagi kalau ini terlalu sempit, terlalu kecil nggak bisa lewat dia. Jadi kepalanya sudah di HOTS 3+, artinya di antara dibandingkan tulang simfisis ini bagian kepala yang terbesar sudah lewat. Ya, tapi belum sampai di vulva ya. Nah, nanti kalau dia sudah sampai di vulva itu namanya crowning ya. Jadi kalian boleh mengatakan ketika kepala membuka vulva. Nah, itu berarti kalau kepalanya sudah membuka vulva, artinya kan dia sudah bentuk-bentuk kan? Artinya pasti nggak ada CPD karena dia sudah melewati simfisis pubis. Nah, jadi kapan kalian lakukan pertolongan untuk ibu mengejan itu adalah saat kepalanya sudah membuka vulva ya. Kepala sudah membuka vulva itu namanya crowning. Apa yang menyebabkan kepalanya turun proses persalinan itu adalah kontraksi dari rahim. Kontraksi rahim itu biasanya kalau dia sudah bagus, sudah ada kuat, itu biasanya berlangsung 3 menit sekali ya. Jadi dalam 10 menit itu bisa 3 sampai 5 kali kontraksi. Jadi dia tiap 3 menit sekali atau 5 menit sekali dia datang. Terus kemudian kontraksinya itu sekitar 35 sampai 60 detik setiap kali kontraksi. Nah, itu tenaga yang kuat sekali, dorongan dari rahim. Nah, saat dia melewati bagian yang sempit, kalian boleh menyuruh ibunya untuk mengejan, untuk menambah kekuatan dari kontraksi untuk membantu mengeluarkan bayi. Gitu ya, karena ini kan sempit ya, gitu, dia kan mau mengeluarkan. Atau kalau kontraksinya sudah bagus, kadang-kadang ibunya nggak pakai mengejan, bayinya keluar sendiri. Karena apa? Ya rahimnya kan mendorong terus. 3 menit dorong lagi dia selama hampir 1 menit, berhenti lagi sebentar ya, relaksasi, dorong lagi gitu, lama-lama turun bayinya sampai ke sini gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang bagus kontraksinya atau dia kurang ini ya, boleh kalian pimpin ibunya untuk mengejan ya. Jadi saat kepala membuka vulva ya, ibu dipimpin untuk mengejan kepala membuka vulvanya. Ini kayaknya bukan pasangannya ya deh ya, atau memang pasangannya pasangannya kayaknya kepalanya mau lepas itu loh. Nah, begini namanya crowning ya. Jadi kepalanya begini. Kalau beneran tuh biasanya ada rambutnya ya bayinya ya, gitu. Kalau bayinya gundul ya, nggak ada rambutnya, tapi dia begini. Saat kepala membuka vulva,
Nah, bersamaan dengan kontraksi, ibu dipimpin untuk Mengejan. Ya, jadi ibunya disuruh mengejan itu seperti apa ya, kayak mengejan itu loh ya, seperti BAB gitu ya. Ibu dipimpin untuk mengejan. Saat dia mengejan, maka ini akan semakin Melebar. begini ya, akan semakin melebar. Akhirnya kepala bayinya akan keluar sepenuhnya. Kalau ini elastis nggak perlu di episiotomi. Jadi elastis itu gimana ya, saat dia tertekan dia tambah melebar begini, nggak robek sama sekali, ya sudah nggak usah di episiotomi, artinya perineumnya elastis. Tapi kalau misalnya dia tidak elastis, boleh kalian lakukan Episiotomi. episiotomi ya. Nah, sekarang kita ke episiotomi dulu. Bagaimana cara melakukan episiotomi? Oh iya, persiapannya belum tadi ya. Persiapannya apa aja yang dipersiapkan untuk menyiapkan persalinan? Sebelum handuk, kain, obat-obat esensial, lem, gunting, benang tali pusar, pengisap lendir, handuk, pakaian, selimut, kain bayi, timbangan, pita ukur, stetoskop, termometer, dan kondisi baik dan bersih. Kemudian tambahkan oksitosin 10 unit dan tempatkan sput steril sekali pakai di dalam partus set atau wadah DTT. Kemudian untuk resusitasi disiapkan tempat datar, rata, bersih, kering dan hangat. 3 handuk atau kain bersih dan kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm di atas bayi. Kemudian persiapan bila terjadi gawat daruratan pada ibu, cairan kristaloid dan set infus. Kemudian dokter menggunakan apron, lalu tertutup kedap air, tutup kepala, masker dan kacamata. Pastikan lengan dan jari tidak memakai perhiasan. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian keringkan dengan handuk atau kain bersih. Gunakan sarung tangan DTT atau steril untuk pemeriksaan dalam. Ambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin 10 unit dan letakkan kembali ke dalam wadah partus set. Bersihkan vulva dan perineum dengan kapas yang dibasahi air DTT dengan gerakan arah vulva ke perineum. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan serviks sudah lengkap. Lakukan amniotomi. Itu persiapan ya tadi ya. Jadi sudah kalian lakukan persiapan. Nah, ini yang namanya, cuman ini nggak ada gunting episiotomi ya dek ya. Oh ini ada, ini namanya gunting episiotomi ya. Jadi gunting episiotomi itu dia begini. Nanti kalau kalian mau menggunting itu ya, kalian masukkan tangan kalian untuk melindungi kepala bayi seperti ini. Lalu ini masuk semua sampai ke sini, masuk semuanya ya. Jadi bukannya kalian gunting sedikit enggak gitu ya, tapi ini masuk semua. Nah, seperti kalian melakukan episiotomi seperti itu ya. Ada episiotomi namanya mediolateral, ada yang namanya medial. Kalau mediolateral ya sekitar 45 derajat ya di sini. Kalian lindungi kepala bayi dengan tangan kalian begini, lalu kalian masukkan gunting ini di tengah-tengah. Lalu sampai ke ujungnya sini ya. Jadi udah ada standarnya nih berapa ukurannya, setelah itu digunting 1 kali aja. Jadi dia langsung tergunting sepanjang ini ya. Seperti itu episiotomi ya. Nah, oke, nah gunting episiotomi itu yang ini. Kalau ini adalah gunting tali pusat ini ya. Kenapa kok seperti ini? Karena nanti kalau kalian menggunting tali pusat, kalian letakkan tangan kalian di antara tali pusat dengan badan bayi. Kan biasanya di atasnya badan bayi ini kan, untuk melindungi supaya kalian tidak menggunting badannya bayi. Jadi gini, kalian potong tali pusat, setelah diklem tali pusatnya akan digunting di antara 2 klem itu. Ya, ini dengan perlindungan tangan kalian ya. Jadi tali pusatnya nanti diklem di satu sisi, lalu di sini boleh pakai klem saja. Ini kayaknya klemnya nggak ada ya deh ya. Nah ini klemnya ya. Jadi satu sisi di sini nanti diklem pakai klem tali pusat, ini nanti yang ikut bayinya ya. Lalu satu sisi lagi diklem pakai klem ini ya. Klem, lalu kemudian digunting di tengah-tengahnya. Jadi ini yang harus disiapkan, klem tali pusat. Kalau ini alatnya namanya setengah poker. Jadi ini dia tajam untuk memecahkan selaput ketuban kalau memang kalian perlu memecahkan selaput ketuban. Kalau selaput ketuban yang nggak pecah, nggak harus dipecahkan, nggak apa-apa. Biasanya kita pecahkan selaput ketuban kalau persalinannya itu lama gitu ya. Tapi kalau dia lancar-lancar aja, selaput ketubannya nggak perlu dipecahkan ya. Oke. Ya sekarang mulai dari pembukaan lengkap tadi.
dibacakan satu persatu sambil diperagakan. 28. Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Ya, diberitahu. Berarti Bu di sini setelah saya periksa VT gitu. Mm-mm. VT di sini Pembukaan. untuk bayinya sudah pembukanya sudah lengkap dan di sini ibu bisa kalau misalnya nggak sempit ibu bisa dibantu dengan bedah. Ini bayinya sudah mau lahir bayinya. ya. Jadi ibu nanti akan saya minta untuk mengejar. Mengejar. Gitu ya, nanti akan dipimpin untuk mengejar ya. Kemudian minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Anjurkan ibu untuk minum yang cukup. Jadi posisinya bisa setengah duduk ya, bisa juga ibunya berbaring, terserah posisinya sebenarnya tidak ada masalah, cuman memang lebih nyaman dia agak berbaring ya, setengah duduk juga boleh gitu. Nah biasanya kakinya diangkat ya, tentunya dibuka ya kan, supaya bayinya bisa keluar. Semakin lebar dia membuka kakinya maka tulang itu akan terangkat sehingga akan semakin lebar jalan lahirnya gitu ya. Jadi diberitahukan kepada ibu, bisa juga dirangkul kakinya gitu ya, atau kakinya dibuka untuk memulai proses persalinan. Oke. Kemudian lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Baik ibu bisa dibantu dengan mengejar. Ayo. Sedang saat ada kontraksi, Saat ada- ibu mengejar saat gitu ada ya. kontraksi, ibu Nah, jadi kan mengejar. biasanya kalau kontraksi kan ibunya merasakan Sakit. kesakitan. Nah, itu oke, ibu mengejar gitu. Oke, mengejar ibu bisa dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Terus itu udah mengejar. Terus Ya. Ya. Perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Sesuai kalau sesuai gak sesuainya tuh gimana dong? ya misalnya pasiennya lupa mengejar ya, kadang-kadang kan panik kan, bingung suruh mengejar dia malah ngapain gitu kan. Ibu mengejarnya seperti buang air besar gitu ya, kadang-kadang ini cuma aja tapi nggak ngeden ya. Kan ada cuma gitu, bingung sendiri. Jadi kita anjurkan ibu mengejar seperti buang air besar bersamaan dengan kontraksi. Terus, Kemudian nilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. nah, setelah selesai kontraksi kan ada fase relaksasi namanya, berhenti dulu kan. Nah setiap kali ada fase relaksasi itu kalian lakukan pemeriksaan DJJ ya. Kalau DJJ-nya bagus kita lanjutkan. Kalau nggak bagus misalnya terjadi fetal distress ya nggak bisa kita lanjutkan untuk ini ya. Kalau fetal distress kita lakukan tindakan SD ya. Program untuk nilai DJJ ini apa setiap kontraksi? Iya Setiap setiap selesai kontraksi. Idealnya begitu. ya. Relaksasinya berarti cek DJJ. Betul. Ya, kemudian menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Itu kalau dia belum ini ya, belum crowning ya. Kalau udah crowning nggak perlu. Jadi kalau misalnya dia belum crowning, masih pembukaan lengkap. Tadi saya bilang pembukaan lengkap itu bukan terus kemudian dia lahir ya. Pembukaan lengkap itu masih kepalanya harus turun dulu. Kadang-kadang kalau bayinya agak besar turunnya agak susah. Boleh ibunya disuruh misalnya jongkok, berjalan gitu ya supaya kepalanya semakin turun. Tapi kalau ini tadi kan kita sudah crowning ya. Jadi dengan saat kepala membuka vulva, ibu dipimpin mengejar. Jadi jangan dipimpin mengejar saat kepalanya masih di dalam ya kan. Ya nggak keluar susah, lama mengejarnya. Jadi dipimpin mengejar kalau kepalanya sudah crowning. Kemudian letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu Ini jika handuknya. kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm. Nah, apa tadi? Kepala bayi membuka vulva 5 sampai 6 crowning ya namanya. Oke, Yang besar itu terserah. Handuknya diletakkan di. Nah, itu untuk naruh bayinya nanti ya. Kemudian letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bawah bokong ibu. Ini Sepertiga bagian ini. Coba aja nggak apa-apa. Kasih meja lagi dulu buat bayi. Berdawa nggak sih? Oh iya nih. Enggak, Oh iya betul. Ya, Mas nggak apa deh.
Kemudian buka tutup partoset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Apa aja yang harus ada di partoset? Klem, Klemnya mana yang klem? Bukan itu. Nah ini klemnya. Terus ini namanya klem. Kalau klem, terus juga ada klem tali pusat ya. Ini klem tali pusat yang mana? Ambil di situ. Ya itu ya. Ini klem tali pusat. Tuh udah nutup. Yang buka masih ya. Kalau ini udah nutup nggak bisa deh. Nah ini jadi jangan kalian klip beneran ya. Nah, ini klem tali pusat. Ini nanti kalau sudah ngeklem, dia tali pusatnya akan terjepit. Jadi udah nggak pendarahan lagi ya. Nah, kan tali pusat itu masih nyambung sama plasenta nanti ya. Terus apa lagi? Yang harus disiapkan gunting ya, gunting tali pusat. Ini ada gunting epis kalau perlu ya. Kalau ini persiapan untuk bayinya, ini yang namanya suction ya, suction. Terus untuk bayi ya handuk, suction, peralatan resusitasi, oksigen gitu ya. Oke. kemudian gunakan sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Oke, pakai sarung tangan. Oke, terus kemudian Nilai kebutuhan episiotomi jika dibutuhkan. Nah, gimana tadi kalau kita lihat perineumnya kaku atau tidak? Ya, kalau perineumnya elastis tidak perlu kalian episiotomi ya. Dia nanti akan melebar sendiri atau robeknya cuma sedikit. Tapi kalau misalnya kaku sekali, tebal, kaku, keras begitu ya, kalian boleh lakukan episiotomi. Sekarang coba kalian lakukan episiotomi dulu. Sama. Ya, kalau kamu tangan kanan berarti pegang dengan ini. Nah, lindungi dengan ya, telunjuk dan ini, kemudian kamu masukkan sampai ujung. Nah, baru digunting satu kali saja ya. Jadi jangan dikit-dikit dicicil, itu sudah ada standarnya yang guntingnya segitu. Oke. Guntingnya tadi namanya apa tuh? Gunting episiotomi. So simple ya namanya. Ini khusus buat episiotomi. Lihat dia ujungnya tumpul biar nggak kegunting lebih lanjut ya. Terus dia ya standarnya hanya ini aja yang mau digunting. Dia sekitar berapa? 2-3 sentian ya. Kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk anestesi. Jadi kalau mau melakukan episiotomi sebaiknya di anestesi dulu ya. Jadi anestesinya ya sama ya dengan lidokain supaya kalian lakukan infiltrasi di daerah yang mau di episiotomi gitu. Setelah di ini baru setelah itu kalian lakukan episiotomi. Kemudian pemeriksa meletakkan 2 jari di antara perineum dan kepala bayi. Oh yang tadi. Oh, ini yang kiri, iya. tangan yang kiri. Ya. Kemudian lakukan penguntingan. Ya. Untuk guntingnya itu apakah kanan kiri atau salah satunya saja? Tergantung, kalau kamu bertangan kanan biasanya guntingnya di sebelah sini ya. Soalnya kan kalian melindunginya dengan tangan kiri, gunting dengan tangan kanan. Ini boleh mau di sini salah satu aja ya, satu aja udah cukup. Salah satu, kalau nggak di kanan ya di kiri, boleh bebas mau memilih yang mana. Kemudian saat kepala janin terlihat pada vulva, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Nah ini jadi tanganmu ini tadi, misalnya kamu bertangan kanan ya, nah, kamu bisa melindungi dengan ini perineumnya ini, tanganmu di sini. Sebenarnya tangannya begini ya. Jadi perineumnya supaya tidak terlalu tegang, kalian pegang begini sehingga perineumnya itu agak tertahan. Jadi bayinya nanti biar agak ke atas aja dia ngerobeknya ya. Kalau sini soalnya lebih elastis daripada di bawah. Ya. Nah seperti itu. Tapi bukan kamu dorong ya. Kalau didorong nggak jadi keluar anaknya ya, dorong-dorongan, tapi hanya ditahan. Oke. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Nah, jadi bayi ini
nanti dia akan keluar di sini. Kalau dia ibunya mengejarnya terlalu kuat, kadang-kadang dia terlalu cepat sehingga robekannya besar. Jadi kalian kendalikan. Jadi bayi itu kan nanti keluarnya dia begini deh. Ini karena terlalu sempit ya, lubangnya saya keluarkan aja ya bayinya ya. Bayi itu nanti dia keluar dari vulva posisinya begini ya. Dia benar-benar sempurna tengkurap. Tapi badannya itu ngadepnya ke sini sebenarnya ya. Cuman ini dia nggak bisa digoyang-goyang ya. Bayi itu masuk kan seperti ini. Tapi dia di panggul tengah ini nanti panggulnya itu bentuknya akan memanjang ke bawah sehingga nanti dia akan melakukan gerakan putar paksi dalam begini. Jadi yang tadinya dia begini kan masuknya begini ya, misalnya punggung kanan atau bayinya ini punggung kanan ya, ini kan kanannya ibu, bayinya punggung kanan atau punggung kiri. Jadi dia masuknya begini. Contoh bayinya punggung kiri dia masuk turun begini ya. Tapi saat dia sudah di panggul tengah dia akan posisinya begini. Badannya sih tetap begini ya. Ini kalian bayangkan badan ini soalnya nggak bisa diputar kepalanya ya. Tapi kepalanya tuh akan begini. Masuknya. Iya. Ikut ini ya bentuk panggulnya. Jadi bentuk panggul itu di bawah ini dia akan memanjang ke bawah seperti itu ya. Coba kalian pelajari bentuk. Nah, nanti dia keluarnya begini. Sehingga pada saat dia keluar, ini kalian satu tangan menahan ya. Satu tangan mengendalikan defleksi kepala. Jadi dia nanti gini, setelah itu dia nggak gini ya. Jadi dia turun begini dulu ya. Turun begini sampai dia sudah keluar dia, lalu dia kan dangak begini. Nah, kalau terlalu cepat ini nanti robekannya besar ya. Setelah dangak karena kepalanya badannya masih ngadap ke sana, nanti setelah itu dia akan kepalanya melakukan putar paksi luar namanya. Terus dia akan balik gini lagi kepalanya. Kan dia keluarnya begini ya. Tapi karena badannya itu sebenarnya masih ngadep ke sana, jadi dia noleh nanti. Ini kan dia noleh ke bawah kan. Begitu dia ini nanti akan kembali begini lagi. Gitu, ya, setelah keluar. Otomatis nanti ini kan kontraksi-kontraksi terus, dia akan keluarnya seperti ini. Nah, kalau sudah keluar dia begini baru nanti kalian bantu untuk menarik kepalanya keluar. Gitu, ya. Oke, lanjutkan. Kemudian periksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Itu udah keluar kepalanya, udah ya. Nah, jadi mengendalikan keluarin kepala, coba satu tangan menahan perineum, satu tangan nah gini. Kamu sini deh. Nah, satu tangan menahan defleksi kepala. Jadi nanti saat santai. Nah, gini aja. Nah, jadi nanti kepalanya dia kan akan keluar pelan-pelan begini. Kalau misalnya dia keluar ini masih dalam perineum ya, ini kena dilepas. Kalau dia terlalu kuat begitu, robek nanti dia. Makanya kamu kendalikan kalau misalnya dia terlalu kuat kanannya. Ya, jadi pelan-pelan agak dikendalikan sedikit sehingga kepala bayinya keluar. Nah, setelah keluar, setelah keluar periksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Cek ada lilitan tali pusat nggak? Karena kalau lilitan tali pusat kan dia nanti tarik-tarikan ya susah keluarnya. Tapi kalau nggak ada, ya sudah bisa kalian nanti terus dia akan mengadakan putar paksi luar begini. Kalau ada lilitan tali pusat, kalian bisa dilonggarkan ya. Kalau dia longgar, dilonggarkan aja, ditarik-tarik gini. Tapi kalau dia terlalu ketat, bisa dipotong dulu tali pusatnya. Berarti Ya. perlakuan klaim Bisa di luar, kalau longgar ya udah nggak usah diapa-apakan, ditarik aja. Tapi kalau misalnya di sini tali pusatnya terlalu ketat, kemudian tali pusatnya pendek, kadang-kadang kalian susah mengeluarkan bayinya. Boleh dipotong di sini. Ya, oke, lanjutkan. Kemudian jika lilitan tali pusat di leher bayi masih longgar, selipkan tali pusat lewat kepala bayi. Ya, dikeluarkan gitu ya. Oh gitu ya. tidak. Oh iya deh benar-benar. Terus tunggu hingga kepala janin selesai melakukan putar paksi luar secara berarti udah spontan. begini ya, lalu dia akan secara spontan ngadep lagi ke sini. Kalau tadi aslinya dia punggungnya ngadep ke kiri gitu ya. Ini. Nah, jadi nanti posisi telinganya di atas. Kemudian setelah kepala melakukan putar paksi luar, pegang secara biparental. Nah, ini tanganmu keluarkan di sini. Biparietal ini parietalnya bayi ya, parietal. Jadi kalau biparietal itu seperti ini, ya. Nah, gitu. Jadi kamu bukan narik kepalanya gini ya, enggak. Tapi kamu pegangnya gentle begini, gitu di antara ini parietalnya. Nah, nanti kamu narik begini, ya. Naikkan dikit terus.
Kemudian dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah Bukan arkus diongke-ongke pubis. deh. Bukan diongke-ongke ya. Kamu tarik ke bawah sehingga bahunya lepas dari sini ya. Ini kan masih di sini dia bahunya. Ini masih sempit ini, ya kan? Jadi kamu tarik ke bawah ini supaya bahunya lepas. Nah, kalau udah bahunya lepas, maka setelah itu kamu tarik lagi ke atas untuk melepaskan bahu yang posterior ya. Seperti itu. Masukkan lagi. Gitu. Kenapa? Yang ada kan nama penyakitnya katanya Dislok lahir. bahu. Iya. Distosia Iya, bahu. distosia. Bahunya nggak bisa lahir. Bahunya itu nyantol di bawah di sini loh, Dek. Di sini. Jadi misalnya bahunya, nah gini, nggak bisa lahir, saking gedenya anaknya. Kalau Nah, gini. misalnya gitu berarti nanti. Nah itu namanya enggak, udah keluar kepalanya. Gimana caranya Sarya? Nanti kalian pelajari ya distosia bahu. Kemarin ada kan kuliahnya kalau distosia bahu dilakukan manuver apa? HELP biasanya namanya. HELLP. Nanti pelajarin ya. Jadi kalau distosia bahu tuh ada manuvernya. Kita bisa caranya untuk melepaskan kepala dari simpisis ini. Ada caranya nanti ya. Kemudian setelah kedua bahu lahir, Nah sekarang kamu lahirkan dulu bahu gimana tadi, dipegang secara biparietal lalu ditarik curam ke bawah. Nah, sampai bahu depan. Nah kalau bahunya udah lahir baru ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Ya tarik aja ke atas. Nah gitu deh, oke? Setelah itu lahirlah dia, jadi ya udah keluar ya. Belum begitu, belum. Coba tadi bayinya. Sabar. Cara memegang bayinya, ya jatuh nanti ya. Ya, segini ya. Ya. setelah kedua bahu lahir, Bahunya baru lahir ya, terus gimana? geser tangan bawah. Tadi kan tangan di sini. Iya. Nah, terus Geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala. jadi bayinya disangga gini deh. Nah, jadi bukan kamu tarik kiwir-kiwir gini ya badannya, tapi kamu sangga ini badannya ya. Dan menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Pas. Nah, terus kan kepala, siku, nah gitu ya. Jadi dia lahirnya dalam keadaan kamu pegangi begini ya. Langsung menyusui. Oh langsung taruh ke ini ya. Iya di sini. Lapnya lap handuk. Boleh tanganmu nanti kakinya memegang begini ya. Jadi kan tanganmu nanti kan dia keluar sampai sini. Yang ini boleh memegang begini ya. Lalu di ini kan kalau nggak dikiwir-kiwir kan. Lalu diletakkan di dada ibu. Ini tengkurap. Tengkurap. Kalau dia tengkurap. Ya. Terus Kemudian setelah dibayang lakukan penilaian selintas 30 detik. Apakah kehamilan cukup bulan? Apakah bayi menangis tali kuat? pusat dulu ya. Atau Nggak ada, langsung ke tali pusat. Nanti habis ini kan kita ke setelah itu kala tiga kan lahirnya plasenta. Kita kan nggak nyampe ke sana ya, tapi kita ke setelah bayinya diletakkan begini, lalu kita potong tali pusatnya ya. Potong tali pusat boleh langsung, boleh juga ditunda 3 menit gitu ya. Boleh. Kalau sekarang kan ada teori yang mengatakan kalau kita tunda 3 menit maka dia akan memberikan kesempatan darah yang masih ada di dalam plasenta ini ya untuk dia masuk ke dalam tubuh bayi. Jadi di sini kan masih ada darahnya nih. Belum lepas kan? Jadi masih bisa mengalir ke sini ya. Jadi boleh langsung dipotong, boleh juga tidak. Ya. Nah, gimana cara memotong tali pusat? Diklem kanan kiri. Belum. Klem dulu dengan klem tali pusat ya. Jadi diklem dulu sekitar, coba di situ nggak ada berapa senti? Sekitar 2 atau 3 senti dari sini ya. Dari dari bayi kita klem di sini, klek gitu ya. Nanti kalau sudah diklem klek jadi begini dia. Nah, ini tali pusatnya terjepit sehingga sudah nggak pendarahan. Karena ini kan pembuluh darah sebenarnya ya aslinya ya, vena dan arteri umbilikalis. Gitu. Sudah terjepit lalu kita pelurut ke sini, di sebelah sini kita jepit lagi dengan klem. Nah, kita jepit dengan klem. Nah, di sini sudah terjepit dengan klem tali pusat, lalu dilakukan pemotongan tali pusat dengan cara melindungi tali pusat dengan kemudian digunting di tengahnya seperti itu ya. Udah jelas ya?
kemudian lakukan penilaian selintas. Nah, sekarang dilihat bayinya nih. Bayinya dilihat gimana bayinya AS-nya berapa ya. Kondisinya berapa, cukup bulan atau enggak, ada kesulitan bernafas enggak, ada ini enggak, ada apa namanya lendirnya terlalu banyak atau tidak, ketubannya jernih atau keruh. Kalau ketubannya jernih ya enggak usah dihisap ya. Tapi kalau ketubannya keruh, kalian harus melakukan penghisapan dulu ya. Dihisap mulutnya, hidungnya supaya tidak ada mekonium yang masuk ke paru-paru. Tapi kalau jernih enggak usah. Ya. Kemudian bila tidak ada tanda asfiksia, lanjutkan manajemen bayi baru lahir normal. Keringkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu. Kemudian keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ini ditaruhnya skin to skin contact ya sama ibunya ya. Ini ya, skin to skin contact sama ibunya. Terus bayinya diselimutin supaya tidak kedinginan ya, sampai ini kalau misalnya ini kalian bersihkan bayinya semua wajahnya ya. Ini setelah kering kalian ganti dengan bedong yang kering ya, atau misalnya ini ya kalian ganti dengan bukan. Nah ini dengan yang kering. Jadi jangan biarkan bayinya memakai kain yang basah ya, nanti dia hipotermi. Dibungkus, dia tetap di perutnya ini, tetap di dada ibu ya. Ya, kemudian membersihkan tubuh bayi kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Kemudian ganti handuk yang basah dengan yang kering. Pastikan bayi dalam posisi mantap di atas perut ibu. Kemudian periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi lain dalam uterus. Kemudian mengucapkan terima kasih dan jazakumullah. Tapi kalau ini kala 2 ya, kan kita belum selesai, masih ada kala 3, tapi kala 3 nanti sesi yang lain ya. Jadi jangan terima kasih dulu ya, terima kasih ya Bu. Hari-hari masih di dalam ya. Jadi seperti itu ya Dek ya, bayangannya bisa ya, tolong ya. Jadi bukannya bayi lahir kalian tarik-tarik gitu, enggak ya. Jadi bayi itu sebenarnya dia bisa keluar sendiri karena ada kontraksi rahim. Tapi kalian bisa membantu supaya dia keluarnya itu gentle, tidak robek ya, atau tidak terlalu lebar robekannya. Dan bayinya juga keluarnya itu aman ya. Kalian tarik sembarangan terus jatuh bayinya. Jadi makanya begitu kalian ini bayinya keluar ya, kalian sudah melahirkan bahu depan ya, kepalanya udah keluar kan. Begitu kepala udah keluar, kalian tarik curam ke bawah sehingga bahu depannya lahir ya. Setelah itu ditarik curam ke atas sampai bahu belakangnya lahir. Kalau sudah itu kamu pindahkan tanganmu menelusuri sampai ke sini. Nah, sampai ke sini. Lalu tangan yang di atas menelusuri bokong. Nah, megang kaki. Gitu ya. Oke? Iya. Isi deh. Kalau misalnya